kembali. Kali ini kita akan membahas masalah atau topik yang baru tentang pengenalan fitur-fitur yang ada pada software aplikasi PC Schematic yang digunakan untuk menggambar instalasi listrik pada bangunan. Dan di awal ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah menginstal PC Schematic dan pengenalan awal untuk aplikasi beserta sampai pada pembuatan project atau new projectnya. Kita ikuti video berikut ini. Ya, baiklah, kita teruskan dengan mulai kita memperkenalkan bagaimana menginstal PC Schematic di komputer kita, yaitu caranya adalah yang pertama, kalau kita sudah punya aslinya ya, di sini ada aslinya untuk PC Schematic. Nah, ini yang akan kita install di komputer kita. Tahap awal harus ada dulu istilahnya mentahan ya, di sini ya ada PC Schematic Automation. Nah, ini untuk versi edukasi. Nah, kemudian setelah ada file tersebut kita klik, kemudian kita ekstrak dulu di komputer kita. Nah, ini saya perlihatkan ada sudah mencapai 47% ekstrak. Nah, kemudian setelah diekstrak, ini muncul di sini versi PC Schematic-nya. Kemudian di sini ada update dan ada install. Untuk yang sudah ada di komputer Anda, kita menggunakan update, tapi kalau belum pernah diinstal, kita pilih install, kemudian klik next. Nah, setelah itu muncul kembali informasi-informasi persetujuan apa saja yang perlu kita baca yang berhubungan dengan PC Schematic ini. Kemudian setelah kita sesuaikan dengan draft di mana hasil instalan ini akan dimasukkan ke komputer kita. Nah, ini kita bisa pilih browse, kemudian kita pilih di mana kita tempatkan PC Schematic ini. Kemudian next, kita tentukan dulu folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan PC Schematic ini. Kemudian tekan next. Setelah itu muncul file-file apa saja yang akan dimasukkan di dalam install ini. Jadi ini istilahnya rangkuman atau resume ya, file-file apa saja yang akan dimasukkan. Kemudian tekan next kembali. Nah, di sini ada proses instalasi. Proses instalasi akan berlangsung beberapa waktu. Jangan tekan exit karena nanti kita akan menghentikan proses ini. Kita selesaikan sampai 100%. Kemudian setelah proses instalasi selesai, nah keluar informasi ini, create program groups and icons for PC Schematic Automation Education. Nah, ini menandakan bahwa proses instalasi kita sudah selesai. Kemudian ditekan yes. Setelah itu kita akan membuat folder. Di sini membuat shortcut. Nah, ini ada dua ya, ada dua menu, ada create in start menu and create on desktop. Jadi kita bisa masukkan start menu, juga dua-duanya bisa kita tampilkan baik di start menu maupun di desktop. Setelah kita pilih namanya, foldernya, kemudian kita tekan yes kembali. Nah, ini contohnya kalau kita akan menyimpan di dua tempat ya. Jadi untuk menampilkannya, kita kalau dari desktop kita nanti hanya tinggal klik dari desktop aja, kemudian kita tekan yes kembali. Nah, ini adalah prosesnya, proses untuk di mana kita tempatkan install untuk program ini. Nah, setelah program ini kita selesai prosesnya sampai 100%, kemudian kita lihat lagi, ternyata di sini terakhirnya adalah PC Schematic Automation Education is now installed. Kalau sudah ada informasi ini, artinya bahwa PC Schematic yang ada sudah kita install di akhir dari tampilan kita
hasil install kita. Ini tampilan akhir, berarti kita sudah sukses untuk menginstal PC Schematic kita di laptop ataupun di komputer kita. Nah, ini tampilan kalau kita lihat ya, pada desktop ada tampilan seperti ini. Jadi ada PC Schematic Education Database dan ada PC Schematic Automation Education. Ini seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke layar PC Schematic akan muncul informasi ini. Nanti kan kita lanjutkan dengan tampilan kita masuk benar ke software aplikasi PC Schematic berikutnya. Ya, ini kita bisa perlihatkan di sini kalau PC Schematic-nya sudah ada di desktop, kita tinggal double klik, kemudian akan muncul layar seperti yang ada di sini. Nah, kita lihat ya, ini adalah tampilan awal saat kita membuka aplikasi PC Schematic. Kemudian tahap awal yang akan kita perlihatkan di sini, diperkenalkan beberapa menu di atas, kemudian ini ada simbol-simbol untuk menu-menu yang ada di dalam PC Schematic ini. Untuk kalau kita akan memulai membuat sebuah project atau membuat sebuah gambar, kita perlu klik file dan new. Nah, di sini nanti kita pilih A3. Pilih A3. Oke. Nah, ini nanti adalah isian-isian atau informasi-informasi yang harus kita berikan sebelum kita memulai menggambar. Kita isikan projectnya, nama projectnya, kemudian atau ada logo-logonya, kemudian ada nama, alamat, keterangan-keterangan yang lain yang diperlukan kita isikan di sini. Untuk langkah berikutnya ada page data. Nah, page data ini adalah isian di mana informasi-informasi yang harus kita berikan. Salah satu contohnya kita memberikan informasi siapakah yang akan merancang atau akan menggambarkan di sini. Ini adalah data-data yang kita perlukan. Kemudian setup ini adalah setting halamannya ya. Jadi ukuran kertasnya, kemudian untuk halamannya kita pilih yang diagram, dan kemudian di sini kita buat normal saja untuk page setupnya. Kemudian kita tekan OK. Untuk di informasi di bagian bawah ini, setelah kita ketikkan data-data yang ada tadi, kita bisa lihat di sini muncul akan di layar di sini kita akan munculkan informasi-informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan gambar yang akan kita buat di worksheet ini. Kemudian kita akan bahas lagi secara rinci untuk menu-menu yang ada di line bar ini. Ini ada automation demo. Ini adalah simbol-simbol yang bisa kita ambil atau kita klik untuk kita gambarkan di worksheet-nya. Kemudian ini kita bisa pilih mana yang akan kita pakai. Salah satu contohnya ini ada jenis-jenis warna kabel. Kemudian ada pneumatik, ada instalasi di sini adalah komponen apa saja yang akan kita bisa gunakan. Kemudian di sini ada bentuk bangunan, jadi komponen-komponen yang kita gunakan untuk menggambarkan sebuah bangunan. Nah, untuk menambahkan salah satu contohnya di sini menambahkan simbol, kita bisa klik kanan, kemudian place simbol. Nah, kita pilih kita mau menambahkan simbol apa yang akan kita letakkan di menu yang ada. Kemudian tinggal kita klik OK. Jadi sehingga nanti kita munculkan ada di tempat-tempat yang kosong ini dan kita bisa langsung tarik. Ini hanya fungsinya untuk mempermudah saja meletakkan komponen-komponen yang ada. Kemudian tools yang ada di sebelah kiri atau di samping halaman yang bagian kiri, ini ada beberapa menu ya, ada menu simbol, ada layer,
dan yang lain-lain lagi. Kemudian untuk memulai membuat, kita menggunakan tab 5. Ini kita klik. Nah, di sini kita nanti akan merancang menggambar sebuah bangunan ada di posisi ini. Nah, untuk tab 5 ini nanti muncul yang namanya Origo. Nah, ini adalah meletakkan titik nolnya, di mana ada X dan Y-nya di sini. Kita cari titik nolnya. Nah, ini dicontohkan kalau saya meletakkan di posisi ini, ternyata ada di posisi X-nya 57,23 dan Y-nya ada di min 6,02. Nah, ini yang harus kita posisikan di nolnya. Kemudian kita klik layer di sini. Kemudian di sini muncul electrical installation. Nah, ini kita pilih only show use layer. Nanti akan kita munculkan semuanya dan kita pilih yang ground plane. Oke. Nah, disinilah kita siap untuk menggunakan worksheet ini menggambarkan atau merancang sebuah bangunan. Kemudian untuk mengatur posisi Origo, ini ada simbol move Origo, kita klik. Nah, ini yang akan kita gerakkan di mana titik nolnya berada. Jadi kalau misalnya kita letakkan di sini, nah, titik nolnya ini dimulai dari titik ini, gitu ya. Nah, setelah kita tempatkan, kita mulainya ada di sini. Nah, ini kira-kira proses awal menggunakan bridge schematic, pengenalan di layar di awalnya. Demikian untuk pembahasan tentang awal mulai install dan mengenalkan bridge schematic di awal pertemuan kita. Demikian pengenalan fitur-fitur pada software aplikasi bridge schematic yang kita gunakan pada kali ini untuk menggambar instalasi listrik pada bangunan. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita eksplor lagi dari aplikasi ini, selain untuk membuat instalasi listrik pada bangunan. Jadi kita silahkan untuk mengeksplor, untuk mencoba mengembangkan lagi, kita menggunakan aplikasi ini untuk fungsi-fungsi atau untuk menggambar yang lain-lain lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, di lain topik. Selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih.